Halo guys, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini saya akan mencoba membedah dan mencari lebih dalam alasan dari kenapa Pak Lo Keng Hong beli habis-habisan di saham BMTR dan masih mempertahankannya sampai saat ini. Itu juga yang membuat saya sampai saat ini masih menahan saham BMTR ini. Langsung saja kita buka aplikasi Stockbit kita yang kita gunakan sebagai alat kita untuk menganalisa saham. Kita lihat di sini MTR. Nah, hari ini turun 1,69% ya. Selama 1 minggu terakhir turun 5%. 1 bulan terakhir naik 14%. 3 bulan terakhir naik 24%. Kita lihat di sini saham BMTR. Kita lihat berapa harga tertinggi yang pernah dicapai oleh BMTR. Kita lihat di sini harga tertinggi yang pernah dicapai oleh BMTR itu ada di 2.675 pada 17 Mei 2013. Artinya 10 tahun yang lalu dia mencapai di puncak tertingginya. Nah, semenjak saat itu harga sahamnya terus turun hingga sampai saat ini di 348. Sebetulnya kalau kalian beli dari Maret 2020 pasti sahamnya sudah naik kencang ya, sudah untung 100%-an lah. Nah, sekarang mari kita lihat kondisi keuangannya. Katanya kalau saham media kalau udah dekat-dekat mau tahun pemilu bakal naik karena banyak pemodal yang akan menggunakan modalnya untuk iklan kampanye politik. Mari kita buktikan hipotesa itu. Sekarang kita buka pendapatannya dari sisi tahunannya ya. Nah, kita lihat kalau memang dia kasih hipotesa kayak gitu, artinya pendapatan tahun 2019 atau laba bersih tahun 2019 harus meningkat dong. Ya kan, karena kan 2019 yang lalu adalah pemilihan presiden ya kan, tahun politik. Mari kita cek ya. Laba bersih, jumlah laba komprehensifnya. 2018 labanya 1,3 triliun. 2019 jadi 2,3 triliun. Naik 90%. 90% sekian lah ya. Artinya hipotesa yang mengatakan bahwasanya saham media kalau dekat mau tahun pemilu apalagi BMTR ini bakal naik. Dan itu dari catatan ini bisa kita benarkan untuk sementara, karena kita akan bisa mengeceknya di laporan keuangannya, kita bedah lagi nanti ya, dan itu juga harus dibuktikan nanti di laporan 2024. Oke, sekarang kita cek kenapa Pak Lo Keng Hong masih mempertahankan sahamnya di BMTR dan belum dijual, padahal dia udah untung juga karena dia belinya kan di rata-rata 250-an itu kalau Keng Hong, dan masih dia tahan sampai sekarang. Kenapa? Karena itu pertanyaannya. Nah, kita lihat di sini track record labanya dari tahun 2013, kita mundur 10 tahun ke belakangnya. Labanya tahun 2013 1,1 triliun. Tahun 2014 1,1.
2015 anjlok ke 252 triliun. 2016 bangkit ke 800 triliun. 17 900 triliun. 900 miliar, sorry. 2018 1,3 T. 2019 naik drastis 2,3 T. 2020 1,8. 2021 2,4. 2022 2 triliun. Artinya bisa kita simpulkan laba BMTR ini dia berada di tertinggi 2,4 triliun dan rata-ratanya bisa kita rata-ratakan 1-2 triliun laba bersih dari BMTR. Kalau kita lihat saham beredarnya di 16,58 miliar lembar saham, atau kita hitung 16,6 miliar. Earning per share-nya, laba per sahamnya 70,99 terakhir kali ya, tahun 2022. 2021 83. Nah, kalau 70 laba per sahamnya terakhir tahun 2022, kalau kita mengacu pada laba per saham ini 70, untuk mencari pernya sekarang harganya kan 348. Berarti kalau 70 kali 5 350. Nah, berarti PE ratio-nya ada di kisaran 5 kali. Karena kalau earning per share-nya 70, 5 kali dapat dia laba per saham segini, jadinya 350. Sementara harga sahamnya pada saat ini 348. Berarti kita catat dulu LPS atau laba per saham BMTR terakhir 70 ya. Artinya dengan harga saat ini LPS-nya sama dengan 5 kali. Per-nya sama dengan 5 kali. Nah, 5 kali dalam segi analisa keuangan itu masih murah bisa kita katakan ya, karena kalau misalnya per-nya itu udah mahal biasanya dia udah 10 kali lah. Kalau kata Pak Lo Keng Hong, kalau per-nya masih di bawah 10 ya tahan aja dulu. Tapi kalau udah di atas 10 dan PBV-nya udah balik ke 1, ya udah bisa untuk pikirkan untuk jual take profit gitu. Nah, kita lihat ROE-nya di sini 7,8%. Rendah, ini terbilang rendah ini. ROE-nya ini harus di atas 12% minimal supaya naik harga sahamnya. Karena kalau ROE-nya kecil di bawah 10%, dia akan sulit untuk menaikkan harga sahamnya. Bagaimana caranya supaya ROE-nya naik? Ya labanya harus naik. Jadi bisa kita lihat di sini, laba paling tinggi yang pernah diraih BMTR dalam 10 terakhir adalah ini tahun 2021. 2,4 triliun. Ya kan? Nah, kalau labanya nanti tahun 2023 dibukukan di atas 2,4 triliun, saya yakin harga sahamnya akan naik drastis. Nah, kalau harga sahamnya nanti di tahun 2023 di atas 2,4 triliun, saya yakin harga sahamnya akan naik drastis dan akan kembali ke harga wajarnya. Besar peluangnya dia kembali ke harga wajarnya. Sekarang mari kita cek neracanya, balance sheet. Nah, sekarang kita catat dulu dari segi laba selama 10 tahun terakhir BMTR gak pernah rugi dan untung terus.
laba tertinggi diperoleh tahun 2021, yakni 2,4 triliun. Oke, 1. Catatan dari segi laba perusahaan. Oke, ini kita sudah dapatkan analisanya. Yang kedua, kita buat catatan dari segi neraca perusahaan. Oke, bisa kita lihat di sini kas dan setara kasnya 1,3 triliun. Statis ya, tetap dia. Bahkan naik dari tahun-tahun sebelumnya. Piutang usahanya ada 3,5 triliun, piutang lain-lain 400 miliar. Persediaannya ada 4 triliun. Ada 1,4 triliun. Nah, bisa kita lihat di sini aset lancarnya terakhir kali 2022 10,9 triliun. Kita bisa lihat dari tahun-tahun sebelumnya, berarti aset lancarnya ini mengalami peningkatan, ya kan? Nah, aset tidak lancarnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Otomatis ekuitasnya pasti naik ini. Kita lihat ya. Kita lihat liabilitasnya. Liabilitasnya dari ke tahun dari 2019 12 triliun, 2020 11 triliun, turun lagi ya. Liabilitas turun. Aset naik. Ekuitas pasti naik. Nah, kita lihat di sini ekuitas dari tahun 2017 14 triliun, 14 triliun, 17, 20, 23, 2. Saham beredarnya 17 miliar ya, kita catat ya. Di sini 17 miliar. Nah, jadi ada yang aneh kalau misalnya harga wajarnya segini. Harga sahamnya segini sekarang. Menurun secara tadi kan kita lihat ini statistik harga sahamnya menurun terus. Nah, padahal kekuatan keuangannya secara neraca makin membaik. Utang berkurang, aset bertambah, ekuitas naik. Ya kan? Nah, kenapa harga sahamnya belum naik juga? Ya kan? Apa yang salah? Nah, itulah saya pikir keanehan inilah yang membuat Pak Lo Keng Hong sadar dan melihat ini market salah nilai nih harga BMTR ini. Dan ada potensi untuk turn around atau mengalami kenaikan yang drastis kalau dia kembali ke harga wajarnya. Nah, kita lihat ya, di sini Stockbit memperkirakan harga book value per share-nya 900. Kalau saya nggak 900. Karena kita hitung coba dari ekuitas terakhirnya aja lah, secara gampang ya. Ekuitas terakhir BMTR tahun 2022 16,6 triliun. Saham beredarnya 17 miliar. Kan kalau kita mau cari harga wajarnya, kita bagikan aja ekuitas dibagi saham beredar. Segitulah seharusnya harga wajar sahamnya per lembar, ya kan? Mari kita coba hitungnya. Nah, tadi kan ekuitasnya 26,6 triliun. Coba lah. 6, 49 dibagi saham beredarnya ada 17 miliar dengan 1567. Jadi seharusnya harga wajarnya ada di 1567. Mari kita buat catatannya ya, biar kita jangan lupa. Aset perusahaan terus
mengalami kenaikan, sementara liabilitas menurun. Otomatis ekuitas perusahaan naik kan. Oke, kita buat gini ya, biar rapi. Nah, jadi tadi kita sudah lihat aset perusahaan terus mengalami kenaikan, sementara liabilitas menurun, otomatis ekuitas naik. Memang naik ya kan? Nah, ekuitas terakhir tahun 2022 dengan 26,6 triliun. 26,6 triliun. Sementara saham beredar plus ya, artinya harga wajar per sahamnya adalah 26,6 triliun bagi 17 miliar dengan berapa tadi? 1567. 1567. Kita anggap aja 1500. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengecek dari sisi free cash flow. Nah, bisa kita lihat dari sini cash flow arus kas dari aktivitas operasi. Artinya arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi perusahaan yaitu 17,4,3, 4,1, 3,9, 3,2, 4, 3,1 triliun. Dari aktivitas investasi sekian, aktivitas pendanaan sekian. Kita lihat di sini yang penting. Free cash flow-nya ada di tahun ini di 2,6 triliun. Ada kas 2,6 triliun, kas bebas ya, yang bisa dipergunakan untuk kepentingan operasional perusahaan ataupun yang lainnya lah. Nah, jadi dari sisi cash flow bagus aja kan. Sekarang kita coba bandingkan saham BMTR ini dengan pesaingnya di industri dan sektor yang sama. Kita coba dia bandingkan dengan SCMA. Ini Surya Citra SCTP lah ini ya, siaran SCTP. Nah, bisa kita lihat di sini dari segi PER-nya sangat jauh kali. Sementara earning yield-nya tinggian BMTR kan. Price to book value-nya di SMA 21,65, BMTR 0,4. Padahal 0,3. Kita hitung ini kalau misalnya harga sahamnya sekarang 348. Oh ya, kita hitung nah, harga wajarnya 1.500. Sementara harga hari ini 344. Kita anggap aja 350. Artinya berapa kali lipat lagi itu? 50 kali 3 nih. Oh enggak, kali 4,2. 4,3. Nah, 4,3. Artinya artinya harga saham BMTR saat ini 350 lah kita anggap aja kan. Nah,
Jika balik ke harga wajar, artinya ada potensi sekitar 100%, ya kan? Nah, dari segi perbandingan sama SCMA, saham BMTR ini kualitasnya jauh lebih bagus, net profit marginnya lebih tinggi, ya kan, ROE-nya memang lebih rendah sedikit, cuman secara dividen perusahaan SCMA bagi dividen, BMTR gak bagi dividen. Di sini dicatatkan valuasi PER untuk sektor dan industrinya 5 untuk industri dan sektor 14. Untuk PBV-nya di industri 0,7 dan sektor 3. Menurut saya jauh lebih besar skala perusahaan BMTR ini karena dia membawahi RCTI, Global TV, iNews, dan IPTV daripada kualitas SCMA. Nah, kenapa harga sahamnya masih segini? Belum naik juga. Padahal kualitas udah kita catat tadi kan, kualitas laba, kualitas ekuitas, kualitas neraca bagus semua. Ternyata saya temukan penyakitnya itu mungkin di sini. Dia nggak bagi dividen sejak 2018 terakhir ya. Nah, oke. Kekurangan BMTR tidak bagi dividen lagi sejak 2018. Nah, kalau kita hitung-hitung 2018 ke tahun ini berarti 19, 20, 21, 22, 23. Kemarin kan udah RUEPS, mereka udah nentuin bahwasanya tahun 2023 nggak bagi dividen. Artinya sudah 5 tahun mereka absen bagi dividen sejak terakhir kali tahun 2018. Mungkin ini menjadi salah satu faktor yang membuat investor kurang begitu yakin dengan catatan-catatan apik yang diperoleh di laporan keuangan. Mereka menganggap itu hanya di atas kertas karena nggak bagi dividen kan. Mungkin itu salah satunya kekurangannya. Baru itu saya anggap di sini kalau kita lihat profilnya ya. Nah, profil saham BMTR ini lebih besar dikuasai oleh masyarakat. Kenapa? Karena induknya yang punya saham BMTR PT MNC Asia Holding ini 45%. Pribadi Pak Lo Keng Hong pegang 6,5% ya. Nah, kalau misalnya ini kita tambahkan ada sekitar 52%. Nah, berarti ada 48% beredar di masyarakat. Menurut saya jumlah saham beredar di masyarakat terlalu banyak sehingga membuat sahamnya tidak eksklusif, tidak langka, jadi harganya sulit terdongkrak untuk naik. Saham beredar di masyarakat terlalu banyak, sekitar 8%. Nah, baru kalau kita cari celah lagi, celah ini sekedar hipotesis belaka ya. Kenapa Pak Haritano sebagai presiden direktur perusahaan bermain politik? Haritano direktur perusahaan gabung ke politik. Jadi penilaian investor takutnya Pak Dirutnya kurang fokus mengelola perusahaan karena udah sibuk di politik. Gitu jadi sentimen-sentimen negatifnya. Tapi kalau kita seorang value investor melihat harga segini dengan perhitungan harga wajarnya segini,
otomatis kita nggak mungkin nggak beli karena harga sahamnya jauh kali dari harga wajarnya. Potensi untungnya besar kali kalau kita beli dan harga saat ini dan balik ke harga wajarnya 400%. Bayangkan 400%. Kalau kita investasi 200 juta artinya jadi 800 juta. Kalau kita invest 300 juta jadi 1,2 M. Kan uang yang besar ya. Menurut saya seperti itu. Dan kalau kita lihat track record harga sahamnya, dia pernah menyentuh di 2.600 harga tertingginya. Itu kita perkirakan harga wajarnya 1.500. Kalau sempat dia balik ke harga tertingginya ini, wah, berapa ya kan? Jadi menurut saya alasan-alasan inilah yang membuat Pak Lo Keng Hong sampai saat ini menahan investasinya di saham BMTR karena belum balik dia ke harga wajarnya ini 1.500. Walaupun Pak Lo Keng Hong udah untung besar ya, dia kan beli saham itu BMTR ini rata-rata ya mungkin di 250 lah saya kira. Sekarang harganya udah 350. Udah cukup besar untungnya, udah hampir sekitar 50%-an ya. Nah, jadi kesimpulannya status harga saham BMTR saat ini sangat jauh di bawah harga wajar. Potensi keuntungan R 400%. Jika beli di harga hari ini. Pak Lo Keng Hong menahan saham BMTR-nya karena masih belum balik ke harga wajar. Oke, demikian analisa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tapi sekali lagi, analisa ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Silahkan dianalisa lagi rugi atau untung tanggung jawab sendiri ya. Sebaiknya kita menganalisis sendiri sih kalau kita mau beli saham. Ini hanya gambaran kasarannya. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita bisa belajar bersama. Silahkan komentar di kolom komentar apabila saya ada yang salah analisa. Terima kasih.